Selamat pagi teman-teman. Jadi balik lagi, selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Dr. Ervenes dan merupakan praktisi kesehatan. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya pernah nonton video saya, boleh sedikit saya dikasih semangat, di subscribe, dikasih loncengnya dibunyiin, di komen, di share, gitu ya teman-teman ya. Oh iya, sebelumnya teman-teman, saya lihat video saya ternyata sebelum-sebelumnya sangat kaku ya. Ya habis gimana ya, bukan presenter asli sih teman-teman. Jadi saya ngomongnya maunya berusaha secara struktural, jadi suka ngeliat gitu kan, habis ini ngomongin apa gitu, tapi malah kesana kayak kaku ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting kan intinya ya. Sekarang kita akan bahas tentang keputihan. Jadi keputihan itu sebenarnya teman-teman ya, kalau teman-teman yang pernah lihat sebelum video saya sebelumnya, itu ada keputihan kan dibagi dua, normal dan nggak normal. Nah sekarang kita akan bicarakan yang abnormal. Oke, yang mau tahu yang normal gimana, ada video saya yang sebelumnya yang ini nih. Oke, sekarang teman-teman kita bicara tentang keputihan yang abnormal. Pertama, keputihan abnormal itu penyebabnya apa? Penyebabnya banyak teman-teman. Ada yang bakteri, infeksi, jamur, keganasan juga bisa teman-teman ya. Itulah penyebabnya. Sekarang saya akan bicarakan yang bentuk-bentuknya yang keputihan yang tidak normal teman-teman ya. Jadi seperti yang kita tahu, yang normal itu ya udah putih, bersih, tidak gatal, tidak berbau. Nah yang abnormal itu ya banyak. Yang pasti berbau, baunya macam-macam teman-teman. Berwarna, warnanya bisa hijau, kuning, ada nyeri dan juga gatal ya teman-teman ya. Bisa juga ada berdarah, ada suka sedikit-sedikit campur darah begitu. Nah itu biasanya prosesnya keganasan. Jadi yang saya akan bahas itu adalah bakterial vaginosis, trichomoniasis, candida, gonore, chlamydia, sama proses keganasan. Jadi yang pertama teman-teman, kita akan bicara tentang bakterial vaginosis. Jadi kenapa prosesnya itu saya sudah bicarakan di video yang ini teman-teman. Jadi bakterial vaginosis ini ciri-cirinya apa? Pertama teman-teman, kalau misalkan baunya agak sedikit amis, warnanya boleh abu-abu, boleh keputihan, agak banyak, timbulnya juga pada saat sekitaran mens, semakin banyak setelah senggama teman-teman. Jadi sebenarnya yang lain itu kan kadang-kadang, dok setelah senggama ini saya kok makin banyak ya. Nah ini bisa jadi adalah bakterial vaginosis yang pertama teman-teman. Jadi bakterial vaginosis ini bukan suatu infeksi, melainkan hanya ketidakseimbangan ekosistem ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman punya keputihan yang warnanya kuning, boleh kuning sedikit keputih-putihan, kuning sedikit kehijau-hijauan, lalu juga kalau misalnya ciri-cirinya seperti itu, biasanya ini adalah trichomoniasis teman-teman. Ada lagi gejala tambahan lainnya ya, sakit waktu buang air kecil, atau sakit waktu senggama, ataupun gatal dan nyeri teman-teman. Jadi sebenarnya khusus trichomoniasis ini teman-teman, ini termasuk dalam suatu sexual transmitted disease. Jadi penyebarannya oleh seksual kontak teman-teman. Nah kalau udah ada kayak begini, gejala seperti ini, dicek betul. Yang harus diobatin juga harus antara suami dan istri juga, nggak bisa satu aja, karena kan pingpong nanti bolak-balik, yang satu sembuh, satu masih ada, yang satu udah sembuh, yang satu masih ada, gitu ya teman-teman ya. Gambarannya tuh kayak gini nih. Oh ada, ada nih, kayak begini nih, ya teman-teman ya. Jadi gambaran trichomoniasis itu disebabkan oleh yang kayak begini-gini nih, hewan kecil, ada buntutnya, dalamannya bisa, serviksnya bisa berdarah gitu, ya, karena infeksi ya. Oke, kebanyakan enggak ya. Yang ketiga kita bicarakan tentang jamur. Jamur ini
udah sangat terkenal, teman-teman semua pada tahu. Oh, Candida itu dok, ya betul, Candida. Warnanya apa? Udah tahu, putih susu, ya putih susu, gatel. Jadi daerah vulvanya juga bisa sedikit bengkak, teman-teman ya, merah. Terus ada sedikit bisa apa? Bekas garukan, pokoknya gatel. Juga ada burning sensation, apa? Ada perasaan panas, teman-teman. Burning sensasi. Kalau teman-teman mengalami hal ini, itu bisa jadi jamur, teman-teman. Nah, sebenarnya jamur ini, teman-teman ya, ada yang mesti sedikit kita ketahui ya. Jamur ini tidak hanya di dalam vagina. Jadi banyak jamur ini menyebar juga bisa sampai ke paha-paha. Kadang-kadang bukannya dari dalam menyebar, bukan, tapi maksudnya memang di kulit juga ternyata udah ada penyakit jamur juga, teman-teman. Biasanya itu barengan ya, orang yang gemuk. Terus sekarang habis kita ngomongin habis ini. Saya akan bicara tentang dua infeksi lagi, gonore dan chlamydia trachomatis. Dua infeksi ini merupakan suatu sexual transmitted disease. Jadi kalau teman-teman lihat itu sebenarnya itu ada khasnya. Khasnya adalah dia mengeluarkan purulen, teman-teman, nanah gitu kan, keputihan tapi bercampur sedikit nanah. Nah, di sini biasanya juga ada nyeri-nyeri juga, sakit. Bedanya dengan nyeri sakit yang lain, kalau yang lain kan gatal di luar gitu kan ya. Nah, kalau ini bisa sakit sampai ke infeksi sampai ke organ panggul. Gitu. Itu kadang-kadang suka nyeri sampai ke situ. Lalu yang terakhir, teman-teman, kalau ada keputihan, tidak bau, bening, tapi sedikit ada darah, teman-teman. Ini biasanya merupakan suatu tanda-tanda awal dari adanya keganasan. Biasanya di sini mengarah ke kanker mulut rahim. Ya. Oke, jadi itu tanda-tanda awal, teman-teman. Nah, di sini juga karena ada seperti ini, itu sudah hal yang rutin teman-teman harus lakukan, pap smear ya. Nanti saya mungkin ada bagusnya, nanti saya akan bicara pap smear ya. Jadi trichomonas ini sebenarnya teman-teman sudah termasuk dalam seksual gitu kan, transmitted disease. Jadi pengobatannya itu adalah dua-duanya, suami dan istri. Nah, sekarang kita lanjut ke tentang jamur Candida. Nah, kalau Candida ini, teman-teman, biasanya tuh hal-hal yang mempengaruhi itu apa aja? Ada imunosupresi, diabetes sistemik, di mana gulanya juga tinggi, adanya penggunaan antibiotik yang luas. Tidak lupa pada kondisi hamil. Kondisi hamil ini juga bisa terjadi, teman-teman. Pengobatannya gimana? Jadi kalau teman-teman udah ada seperti ini, teman-teman harus datang konsultasi ke dokter kalian masing-masing. Tidak jarang, teman-teman ya, suatu infeksi itu multiple. Jadi tidak cuma satu, bisa aja antara A dan B gabung keroyokan gitu ya. Jadi biasanya pemeriksaan terhadap duh vagina itu harus dilakukan. Ya, karena mungkin bisa aja kita bilang, "Oh, dok, ini sebenarnya ada ijo-ijo, ini pasti ini nih." Udah cek, ternyata ada juga infeksi kelainan ataupun ada juga proses-proses keganasan di sana. Ya, jadi pemeriksaan itu suatu yang penting, teman-teman. Jadi teman-teman udah sampai sini, semua sudah selesai. Jadi semoga apa yang bisa saya kasih ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian ya. Sekali lagi, kalau memang teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa membantu saya, kasih saya semangat dengan subscribe, di like, terus di share gitu, teman-teman ya. Jadi sudah sampai di penghujung acara kita, teman-teman. Penghujung kayak acara-acara zaman dulu. Akhir kata, saya Dr. Alvena, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.